Ada sukacita pada pagi hari ini, amin. Amin. Amin, karena hari ini adalah hari yang spesial karena Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah menang, Tuhan sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat nama Tuhan. Ya, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena Allah sudah bangkit, mari kita bersorak-sorai untuk kemenangan. Mari katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Mari sorakan. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Percaya Allah sudah bangkit, boleh lambaikan tangannya dan mari kita mau lebih semangat lagi memuji nama Tuhan, bersorak-sorai atas kemenangan Tuhan. Mari semuanya saya ajak untuk semuanya bangkit beri. Mari kita lebih semangat memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai karena Allah sudah bangkit, Allah sudah menebus kita, Allah sudah menang mengalahkan maut. Haleluya. Mari sorakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umat jadi bebaskan, Allah
merayakan kebangkitan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya lagi? Haleluya. Di sini saya lihat dari atas sepertinya tidak merasa sukacita atau kebangkitan Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita. Karena mungkin ya kita saat ini datang dengan segala kelemahan kita, sakit penyakit kita mungkin, atau mungkin segala permasalahan kehidupan kita. Tapi hari ini Tuhan sudah bangkit. Amin. Tuhan sudah menang, mengalahkan maut, mengalahkan dosa kita, mengalahkan sakit penyakit kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari kita mau rayakan, bersuka cita atas kemenangan Tuhan. Haleluya, mari kita semuanya tepuk tangan bersama-sama dan katakan. Tepuk tangan Yesus. Mari semangat untuk merayakan kebangkitan Tuhan. Yesus. Amin. Rayakan. Yesus rayakan. Rayakan Yesus. Katakan Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan sekali lagi bersama-sama. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu Yesus. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika apa? Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika apa? Ya Yesus. Siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus. Ya Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Mari lebih semangat lagi. Haleluya.
belum duduk, mari katakan ke kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari pemenang. Haleluya. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Haleluya Yesus. Ya, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan, ya, di mana tanpa pengorbanan Tuhan kita tidak bisa hidup sampai hari ini. Kita tidak bisa menikmati kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Tapi melalui pengorbanan Tuhan, kita ada di tempat ini. Dan kita diperbolehkan untuk menerima mahkota kehidupan. Apabila kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau menaati semua perintah Tuhan. Dan hari ini, Tuhan sudah bangkit. Dan kutuk yang ada di dalam hidup kita sudah patah karena dipatahkan oleh Tuhan di atas kayu salibnya. Dan mari kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kutuk menjadi berkat. Dosa kita diampuni. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan buat setiap kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi permasalahan kita, apapun yang menjadi kelemahan tubuh kita, kita sudah menang karena Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Haleluya Yesus. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku. Mari katakan dengan imanmu, dalam nama Yesus, kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus, dosa diampuni. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Mari katakan dengan iman. Tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Tak berdaya, tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu, Dia bebas.
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, mari katakan dengan iman. Yesus, ya terima kasih Yesus. Dosa kami sudah diampuni. Ampuni dalam nama Yesus. Ada kemenangan di dalam namamu Yesus. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, mari kita sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat ucapan syukurmu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus, irama Yesyarera. Haleluya, haleluya. Irama Yesyarera. Mari angkat ucapan syukurmu kepada Tuhan. Mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan, karena Dia sudah menebus kita, karena kita sekarang milik Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya pujian, penyembahan dan hidup kita yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Kasih yang paling indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu nyawanya untuk kita. Dan hanya yang bisa kita berikan pujian, penyembahan hidup kita kepada Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Mari Bapak Ibu bisa menyanyikan lagu ini. Kasih yang terindah, katakan dengan imanmu. Hati yang mulia, ya Yesus. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan. Pujian dari hatiku, ya Yesus. Selalu di setiap waktu, ya
Jemaat Tuhan yang memuji Tuhan, katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, Ya Yesus, pengorbananmu yang terima kasih Yesus. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus yang tak ku kagumi. Mari bersama-sama kita katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, ya Yesus. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Ini pujian kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Yesus Engkau ku kagumi. Mari saya ajak untuk semuanya bangkit berdiri dan katakan terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum, kami kagum, ya Yesus. Kami kagum,
Cek. Terima kasih Bapak Surgawi untuk hari Paskah, hari kemenangan-Mu. Karena pada hari Paskah Engkau yang sudah disalibkan pada Jumat Agung yang lalu, hari ini Engkau bangkit dari kematian. Engkau hidup dan Engkau naik ke surga dan akan datang kembali pada waktunya. Siapkanlah kami Tuhan bila Engkau datang kembali, supaya kami mendapatkan mahkota yang Kau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati dan urapi kami semua mendengarkan firman Tuhan, supaya kami semua mendapatkan mahkota yang telah Engkau sediakan bagi kami. Urapi hamba-Mu dan urapi ruangan ini supaya kuasa jahat, roh iblis dan kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu pemberitaan firman-Mu, dan segala roh jahat yang akan mengganggu pemberitaan firman Allah kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan dan kami hancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami lumpuhkan, kami luluhkan segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu pemberitaan firman-Mu. Terima kasih, urapi telinga kami semua, bahkan telinga hati kami untuk mendengar firman-Mu menjadi rema yang akan mempersiapkan kami Tuhan untuk menerima mahkota dalam salib-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan berkata dengan iman bersama-sama. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudara, silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan yang telah menang atas kuasa salib. Nah, tema hari ini, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Ya. No crown, tidak ada mahkota tanpa salib, without cross. Tidak ada mahkota tanpa salib. Nah, saudara, beberapa hal penting perlu kita pahami tentang mahkota dan salib ini. Tapi kita baca dulu beberapa ayat dari Lukas 24 ayat 25 dan sampai dengan ayat yang ke-36. Mari kita baca ayat demi ayat bersama-sama. Ayat 26. 25-nya kok hilang ya? Loh, ini ada lagi, coba. Ya ini, 26. Ya, 25 enggak ada. Ini ada lagi. 26 lagi. Nah ini 25 ya. Mari Bapak Ibu, tolong ya kita baca bersama-sama supaya kita boleh menabur benih firman di hati kita semua. Mari bersama saya. Ayat 25 dari Lukas 24. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Tolong perhatikan ayat 26 karena kita akan baca beberapa kali ayat ini. Sekali lagi kita baca ayat 26. 1, 2, 3. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya atau untuk mendapatkan mahkota. Jadi Mesias harus menderita semua itu di atas kayu salib, menderita, disalibkan untuk masuk dalam kemuliaannya. 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28.
mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. 29, tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari telah terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu bukankah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. 34, lalu kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu memecah-mecahkan roti. 36, ya, 35, ya. Ya Bapak Ibu, berbicara tentang salib, dan mahkota ini sebetulnya dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada mahkota tanpa salib, ya, dan ya tidak ada salib, tidak ada mahkota. Jadi harus ada dua-duanya. Kalau mau mahkota, jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang anak muda minta doa karena mau berangkat sekolah Alkitab. Saya tanya, lah kamu mau sekolah Alkitab ingin jadi apa? Dia bilang ingin jadi seperti Pak Yohan. Loh, kok jadi seperti saya? Ada apa saya? Ya, Pak Yohan kan punya sepeda. Ya, punya, betul. Pak Yohan kan punya motor. Ya, betul. Pak Yohan kan punya mobil. Ya, betul. Pak Yohan kan punya rumah. Ya, betul. Lah itu yang saya mau, Pak. Saya mau sekolah Alkitab, nanti jadi pendeta seperti Pak Yohan. Punya sepeda, punya motor, punya mobil, punya rumah, punya. Oh gitu. Jadi itu tujuanmu jadi pendeta. Iya. Lah andai kata kamu ndak punya jadi pendeta, ndak punya sepeda, ndak punya motor, ndak punya mobil, ndak punya rumah, gimana? Ya ndak mau, Pak. Saya maunya seperti Pak Yohan. Nah, banyak orang maunya mahkota, tapi salibnya tidak mau, ya. Lah ini tidak ada salib, tidak ada mahkota tanpa salib, ya. Nah, saya mau jelaskan yang kedua, pikul salib tidak sama dengan pikul dosa, ya. Pikul salib itu menderita karena Tuhan, bukan karena kesalahan kita. Tapi kalau kita menderita karena ketangkap operasi tangkap tangan KPK, kita korupsi, ketangkap tangan, nah itu namanya bukan
pikul salib, tapi pikul dosa. Jadi beda ya, pikul salib karena Tuhan, pikul dosa karena kesalahan kita sendiri. Kalau kita korupsi, ketangkap polisi atau KPK, lalu kita dihukum, itu pikul salib, pikul dosa namanya, bukan pikul salib. Ya, jadi dibedakan pikul dosa dengan pikul salib tidak sama. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, keserakahan tidak pernah membawa bahagia dalam hidup kita. Orang yang serakah tidak pernah bahagia. Saya kasih contoh Alkitab yang pertama, Zakheus, ya, sang pemungut cukai. Dia memeras klien-klien yang di bawah wilayahnya. Khususnya pajaknya 1 juta, ditagih 4 juta. Ya, ini zaman dulu tukang pajak seperti itu, enggak tahu kalau sekarang apa masih apa enggak, apa sudah baik ya sekarang. Nah, Zakheus itu pemungut cukai pajak, dia kaya raya, saudaraku. Tapi dia tidak pernah bahagia. Karena apa? Karena dia terus ingin lebih. Ya, sudah punya banyak tapi tidak pernah puas. Seperti salah seorang paling kaya di Amerika, ya. Juga mungkin dia salah satu orang paling kaya di dunia. Namanya John D. Rockefeller. Bapak Rockefeller ini sudah punya gedung-gedung pencakar langit. Dia punya perusahaan penerbangan, bukan pesawat terbang, tapi perusahaan penerbangan seperti Garuda, Merpati, Sempati dan sebagainya. Itu dia punya. Dia punya yaitu rumah pencakar langit, dia punya. Jadi orang bilang kekayaannya sudah tidak terhitung. Tapi menurut saya dia bukan orang yang bahagia. Karena satu hari reporter mendatangi dia dan bertanya, "Pak, Bapak sudah punya ini, punya itu, punya gedung, punya pesawat, bahkan perusahaan penerbangan. Apakah Bapak sudah merasa puas? Sudah merasa cukup dengan apa yang Bapak miliki?" Jawabannya belum. Ya, belum puas dengan harta kekayaan yang sudah mungkin triliunan, ya, bukan miliarder tapi triliuner. Ya, orang yang punya 1 miliar itu miliarder. Kalau saudara punya 1 triliun itu triliuner namanya, ya. Oh, belum. Lah berapa banyak lagi, Pak? Oh, enggak banyak. Saya cuma ingin sedikit lagi, just a little bit more. Sedikit lagi, cuma mau minta sedikit lagi. Kelihatannya bagus ya, saudara. Kepingin ora akeh, sithik wae, sithik neh. Ya, tapi kalau saudara pikir sedikit lagi itu seperti lubang yang sangat dalam. Disoki berapapun tidak nutup lubang itu. Ya, sedikit lagi diberi 1 juta. Sedikit lagi, Pak. Diberi 100 juta, sedikit lagi, Pak. Diberi 1 miliar, sudah cukup, Pak. Belum. Berapa banyak lagi? Sithik neh, sedikit lagi. Ya, andai kata diberi lagi 1 triliun. Dia ditanya, sudah cukup, Pak, ini dikasih 1 triliun lagi. Enggak, belum. Lah berapa banyak lagi? Sedikit lagi, just a little bit more. Ya, sithik neh. Itu saudaraku. Sedikit lagi itu tidak ada habisnya. Ya, nah Zakheus ini seperti ini. Meskipun dia punya banyak, tidak ada habisnya. Orang serakah tidak pernah bahagia. Contoh yang kedua adalah seorang raja, namanya Raja Midas. Raja Midas ini sudah kaya raya, bukan lagi miliarder, tapi triliuner sudah.
Nah, tapi dia masih belum puas. Dia kepingin punya lagi, dapat lagi. Ya, sampai satu kali dia mencari orang pintar. Ya, orang pintar yang bisa magic, dukun yang bisa magic. Dia panggil dukun ini. Dan dia bilang, tolong Pak Dukun, jadikan tangan saya ini tangan yang menjamah menjadi emas. Supaya apa yang saya pegang itu jadi emas. Dukunnya bingung. Ini kok permintaannya kok aneh-aneh ya. Orang kok ingin yang dipegang jadi emas. Tapi kalau Pak Dukun tidak bisa ngasih, Pak Dukun saya bunuh. Bagaimana caranya? Dukunnya berusaha, akhirnya betul bisa dikasih. Ya, tangannya menjamah jadi emas. Waktu dia mau pulang, dia bawa mobil, dia pegang itu mobilnya. Jreng, mobilnya jadi emas. Wah, Raja Midas senang sekali. Ya, belum ada orang punya mobil emas. Baru dia satu-satunya yang punya mobil emas. Apakah dia bahagia? Tidak. Belum. Ya, dia baru punya satu mobil emas. Dia ingin punya lebih banyak mobil emas. Waktu dia pulang, anaknya yang masih remaja, wah senang sekali menyambut, papa datang, papa datang, papa datang. Tidak tahunya anak itu langsung memeluk papahnya yang baru pulang dari bisnis. Nah, tanpa sengaja Raja Midas memeluk anaknya yang remaja ini. Ya. Dan dia kaget karena tiba-tiba anaknya jadi emas, saudaraku. Saudara mau putri saudara yang menggemaskan, yang manja, yang lucu-lucunya saudara pegang menjadi emas? Saya kira tidak ada orang yang waras yang ingin anaknya jadi emas. Ya, yang lain boleh jadi emas, tapi jangan anaknya jadi emas. Nah, karena jadi emas dia teriak, "Mami, mami, mami." Dia panggil istrinya. Istrinya tidak tahu ceritanya, dia langsung memegang anaknya dan memegang suaminya. Ada apa Pak? Ada apa kok ribut-ribut? Ada apa? Nah, Raja Midas dengan spontan memeluk istrinya karena sayangnya kepada istrinya. Dan tanpa dia sadari tiba-tiba istrinya berubah menjadi emas. Loh kok jadi emas? Ya, apakah ada di sini yang ingin, ya, suami-suami yang ingin istrinya jadi emas? Apa ada? Bojoku dadi emas wae, nanti didol sugih. Saudaraku, Raja Midas punya istri emas dan tidak ada orang punya istri emas yang bahagia, saudaraku, ya. Orang yang istri emas pasti tidak bahagia. Demikianlah akhirnya Raja Midas menyesal telah minta the touch of gold atau jamahan emas. Ya, dia tidak mau lagi apa yang dia jamah menjadi emas. Karena apa? Ketika dia lapar, ya, dia pegang sendok mau makan, sendoknya jadi emas. Wah, dia bangga nih ya. Raja yang hebat, sendok ada dari emas. Tapi masalahnya ketika dia pegang makanannya, makanannya jadi emas. Ya, opo kolu, ya, apa bisa makan nasi emas, makan apa lauk emas, ya, ikan bakar jadi emas, tahu goreng jadi emas, panggang bebek jadi emas. Tidak bisa makan. Akhirnya
Raja Midas menyesal telah minta the touch of gold kepada orang pintar itu. Dia minta dikembalikan, sudah kembalikan saja. Aku tidak mau emas lagi, ya. Itulah gambaran keserakahan. Tidak pernah akan membawa orang bahagia. Sekali lagi, tidak ada orang serakah yang bahagia. Dan pada saat ini, hari Paskah, kita akan belajar 3 hal yang penting tentang mahkota. Hal yang pertama, kita belajar keharusan salib tadi, ya. Keharusan salib. Ayat 26 tadi, ya. Bukankah Mesias harus menderita? Harus. Saya garis bawahi di situ, harus menderita. Untuk apa? Semua itu menderita salib untuk masuk ke dalam kemuliaannya, mendapatkan mahkota, menjadi raja segala raja. Raja pasti pakai mahkota, ya. Raja segala raja, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi harus menderita, pikul salib. Ya, tadinya Tuhan bilang, kalau boleh lalukan sawan ini daripadaku, lalukan penderitaan ini, lalukan salib ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan kehendak Bapa, Tuhan Yesus memikul salib di atas bukit Golgota untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga dia akhirnya dimuliakan menjadi raja segala raja dengan mahkota yang mulia selama-lamanya, masuk dalam kemuliaannya. Jadi sekali lagi, no crown without cross, tiada mahkota tanpa salib. Itu yang pertama tadi. Ini ayat 36 yang tadi kelewatan. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi yang pertama tadi saya katakan, mahkota dan salib adalah 2 hal yang tidak terpisahkan. No crown without cross, tiada mahkota tanpa salib. No cross, no crown. Tidak ada mahkota, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Ya, jadi artinya sama, tiada mahkota tanpa salib, tidak ada salib, tidak ada mahkota. Ya, ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Nah, hal yang kedua tentang mahkota dan salib ini, kita perlu kesetiaan dalam penderitaan. Artinya waktu kita susah pikul salib, ya, kita harus setia kepada Tuhan dalam penderitaan kita. Ya, lagunya itu yang terkenal, tak pernah Tuhan janji hidupmu takkan berduri, tak pernah Dia janji laut kan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan memimpin jalan langkah hidupmu. Ya, ingat ya, janjinya Dia atur langkahmu, janjinya Dia atur
tur langkahmu. Ku bersyukur Tuhan selalu sertaku, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan sertai hidupku. Haleluya, Tuhan berkati hidupku. Jadi perlu kesetiaan dalam penderitaan. Dulu saya menjadi hamba Tuhan tahun-tahun pertama itu mendapat gaji atau honor, maaf saya minum dulu. Saya mendapat gaji itu 50.000. Jadi pendeta sebulan. Nah, 50.000 itu kalau per puluhan 5.000 ya, tinggal 45.000. Lalu Pak Samuel itu sejak dulu kan dia lahir di Australia, minumnya susu import. Ya, itu dia kalau minum susu itu luar biasa. Susu kaleng itu berapa kilo? 5 kilo ya? Berapa kilo Mami? 3 kilo itu harganya 35.000. Jadi kalau gaji 50 dipotong per puluhan tinggal 45. Untuk beli susu 35, tinggal 10. Nah itu untuk makan sebulan tidak bisa beli lauk lain. Uang belanjanya itu ya itu 10.000 untuk sebulan. Jadi Bu Yohan itu hanya bisa beli kerupuk karak. Saudara pernah dengar kerupuk karak? Kerupuk yang terbuat dari intip nasi. Ya, intip itu kalau zaman dahulu orang ngeliwet. Itu bawahnya ada intipnya. Kalau sekarang pakai rice cooker enggak ada intipnya. Tapi zaman dulu pakai kendil, itu bawahnya ada intipnya. Nah intipnya itu dibikin kerupuk, namanya kerupuk karak. Ya. Berapa itu? Harganya saya sudah lupa, tapi ingat saya 500 perak itu dapat 10. Jadi kalau makan itu pagi makan nasi sama kerupuk karak. Siang kerupuk karak sama nasi. Sorenya nasi sama kerupuk karak. Besoknya ya sama. Itu. Nah, pada waktu itu adik saya kuliah di Undip itu ikut saya. Nah, dia kadang-kadang pulang itu ngejaki teman-temannya sama-sama mahasiswa, dijak main ke rumah, duduk di meja makan. Memang enggak waktu makan, tapi karena ada kerupuk karak dalam stoples, itu kepingin. Jadi diambil, digado. Tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa itu lauk kami, lauk makan siang nanti. Ya. Tapi untungnya itu mamahnya Bu Yohan kadang-kadang datang ke rumah saya di Jalan Karimata. Ya, dia kalau datang itu bawa telur, bawa beras, karena waktu itu Pak Adiwinata itu juga ikut saya. Ya, jadi walaupun kami kekurangan, tapi banyak ponakan-ponakan itu ikut saya. Ya, ada berapa? 3
3 atau 4 ponakan yang ikut ngekos di rumah saya, ngekos tanpa bayaran, ngekos gratis. Padahal kami makan aja bisanya cuma nasi dan kerupuk karang. Itu bertahun-tahun sampai satu hari saya gembala gereja memanggil wakil gembala. Nah, karena wakil gembala itu digaji lebih rendah dari saya. Kalau tidak saya salah, dia digaji 40 ribu sebulan. Saya 50, dia 40. Ya cengli ya, dia wakil kok ya. Bulan pertama terima gaji, istrinya minta pulang. Ya, istrinya minta pulang. Loh, kenapa kok pulang? Lah mana bisa? Dia istri 1, anaknya 2 kalau tidak salah. Anaknya 2. Ya enggak bisa toh hidup dengan uang 40.000 sebulan. Lah Pak Yohan kok bisa? Lah majelis waktu itu sadar bahwa Pak Yohan makannya kerupuk karang sama nasi. Dia tidak mau. Ya memang kalau diceritakan ya ada sisi yang memalukan. Tapi memang itu kenyataan. Satu hari ada kerabat saya dari Pemalang datang. Ya dimasake. Kami goreng tahu sama tempe. Itu sudah menu istimewa bagi kami ya. Tahu tempe goreng sama kecap Lombok kan enak daripada kerupuk karang. Itu dia marah. Pulang cerita kurang ajar ya. Pak Yohan itu jauh-jauh ditilii, dipakani tahu goreng sama tempe. Dia tidak tahu kalau kami tiap hari itu makannya nasi dan kerupuk karang. Tapi itulah bagian dari pelayanan. Ya ada enaknya, tapi ada tidak enaknya. Dan di saat keadaan tidak enak, seperti tadi yang saya nyanyikan, Tuhan tak pernah janji hidupmu tak akan berduri. Dan pada waktu hidup kita ini berduri, ya banyak susah, jangan putus asa, jangan menyerah, tapi terus berjuang maju untuk Tuhan. Ya. Pada waktu itu saudara, kalau kami beli pisang, itu tunggu yang namanya pisang balen. Saudara tahu pisang balen itu apa? Pisang kalau lewat pagi hari, itu bagus, ya ranum, masak, saudara. Itu kalau dimakan itu pasti enak, tapi harganya mahal. Jadi kami pikir nanti aja kalau sudah balen, kalau sudah dikelilingkan tidak laku, sore hari bapak penjual pisang ini pulang lagi. Nah itu dia bawa pisang, kami sebut pisang balen, yang ya sudah sangat mengetang. Dan dijual lebih murah, karena bapaknya tahu ini kalau tidak laku, dibawa pulang besok sudah bosok. Itu pisang balen namanya ya. Nah itulah yang kami alami saudaraku. Jadi tidak ujuk-ujuk kepenak ya. Saya baru pulang dari Australia saudara. Di sana makanan berlimpah-limpah ya. Di Australia itu kalau saya kerja 1 hari, itu bisa untuk biaya makan 1 minggu. Itu gambarannya, saudara. Jadi kalau saya waktu libur itu kerja 1 hari 1 minggu, itu cukup untuk 1 minggu. Kalau kerja 4 hari, itu cukup untuk 1 bulan. Tidak tahu sekarang apakah keadaan sudah berubah itu. Bu Wati, Dokter Wati baru aja pulang dari Australia ini anaknya ya. Ya, tapi yang jelas standar hidupnya lebih tinggi. Ya. Apalagi di sana kalau saudara kerja lembur 3 jam pertama itu gajinya 1,5 kali. Itu kerja sehari sudah bisa untuk makan 1 minggu ya. Kalau saudara kerja lembur 3 jam,
itu 3 jam pertama gajinya 1,5 kali. Dulu, enggak tahu sekarang, itu keadaan berubah. Tapi kalau lebih dari 3 jam, jam ke-4, ke-5, ke-6, itu gajinya 2 kali. Ya itu di Australia begitu. Jadi ya enak saudaraku, dapat uang banyak. Saya pulang dari Australia itu ya bawa uang banyak. Ya itu. Tapi sampai di Indonesia ini makanya ya nasi sama kerupuk karak. Cuma Tuhan berkati kalau siang kerupuk karak, nasi kerupuk karak rasa ayam goreng. Ya nanti malamnya makan nasi kerupuk karak rasa ayam bakar gitu ya. Jadi Tuhan berkati variasinya seperti itu ya. Nah, memang jujur saya dipelihara Tuhan. Sehingga ya dapat diberkati Tuhan menyekolahkan Pak Samuel, Ibu Susan, Pak Hansel, semuanya sampai lulus S2 ya. Itu berkat Tuhan. Kalau enggak dari mana saya biayanya, enggak mungkin. Tuhan berkati ya anak-anak saya dan cucu-cucu saya juga dapat berkat Tuhan. Ya, ini Christine sedang persiapan untuk berangkat ke Taiwan untuk mendapat sudah atau proses mendapat beasiswa untuk kuliah di Taiwan National University, Universitas Nasional Taiwan. Itu sekolah terbaik di Taiwan ya, UI-nya Taiwan itu ini Taiwan National University. Ya berkat Tuhan, saya jujur diberkati Tuhan luar biasa. Ya, lalu yang ketiga, kemuliaan kebangkitan kita. Ya, ayat 26, ya itu tadi, Mesias harus menderita semuanya untuk mendapatkan mahkota. Tak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Ayat 26 tadi ya, mahkota Mesias harus menderita untuk mendapatkan semua itu. Nah, saya mau akhiri dengan mengajak kita menyanyi pujian yang sudah lama tidak dinyanyikan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Masih ingat lagu lama ini? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Itulah firman Tuhan di hari Paskah ini, supaya kita jangan lupa ada mahkota dalam setiap salib yang kita alami. Dan mari kita siapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Ada beberapa alasan yang kita bisa ungkapkan. Yang pertama, perpuluhan itu menghindarkan kita dari keserakahan. Kita belajar mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup kita dan membawa perpuluhan kepada Tuhan, supaya kita tidak diikat oleh hati yang serakah. Yang kedua, perpuluhan membuka pintu alam mujizat dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, karunia menikmati. Jangan cuma memiliki tapi tidak menikmati. Ya, ada seorang raja yang hebat, raja negara adikuasa pada waktu itu, yaitu Raja Makedonia. Namanya Iskandar yang agung, Iskandar, Alexander the Great. Ya, Alexander the Great, Iskandar yang agung. Waktu dia sakit, dia raja yang sangat kaya, dia raja yang bukan miliarder lagi, tapi triliuner. Waktu mati, dia pesen sama menterinya, tolong besok kalau saya mati, peti saya itu dilubangi kanan dan kiri, kasih lubang kanan dan kiri. Untuk apa Tuhan? Supaya aku bisa mengeluarkan kedua tanganku, satu di sisi kanan, satu di sisi kiri. Lalu aku ingin menunjukkan kepada rakyatku bahwa aku pulang ke surga tidak membawa apa-apa, tanganku kosong. Ya, walaupun dia kaya raya, dia tidak bisa membawa emas, perak, permata, dia tidak bisa bawa. Ya, minggu lalu ada orang tokoh publik, ya, salah satu orang paling kaya di Indonesia, kalau bukan yang terkaya, ya, namanya Bambang Mikael Hartono, chairman-nya Jarum, ya, meninggal di Singapura, ditaruh di rumah duka di Jakarta, terus dibawa ke Kudus, lalu disemayamkan di Rembang, itu makam keluarga Jarum. Nah, saudaraku, saya tidak tahu dan mungkin tidak ya, apakah petinya dilubangi atau tidak. Tapi seandainya ya, dia seperti Raja Iskandar yang agung, bisa mengeluarkan tangannya dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak bisa membawa apapun. Walaupun kekayaannya mungkin lebih dari 1 triliun, tapi tidak bisa membawa apa-apa. Ketika pulang ke surga semua ditinggalkan dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, itulah manusia. Karena itu jangan kita menjadi orang yang serakah. Mari kita membuka pintu alam mujizat dalam hidup kita. Ya, ini berterima kasih, ya, anak-anak saya bisa hidup benar di mata Tuhan, membantu pelayanan dengan setia,
walaupun dengan segala keterbatasan yang ada dalam pelayanan kita di tempat ini. Saya tidak merasa rugi melayani Tuhan, tapi bersyukur karena akan ada mahkota yang abadi dalam kehidupan saya dan keluarga saya yang melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Saya ingin mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama dan menyanyikan pujian tadi sekali lagi. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Apapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sungguh Tuhan, kami mengakui kami datang ke dunia tidak membawa apapun juga, dan semuanya yang kami punya di dunia ini akan kami tinggalkan bila tiba saatnya pada akhirnya kami pulang kembali ke surga. Selama kami hidup di dunia ini Tuhan, berkatilah kami dengan hati yang setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Mu Tuhan, supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan dan melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan hidup kami sehari-hari dan memuliakan nama Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan agar memberkati jemaat Tuhan dan memberkati kami semua yang ada pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya, amin. Mari silakan Bapak Ibu dapat duduk kembali dan Bapak Ibu dapat mengembang. Dan selanjutnya untuk pengumuman yang pertama yaitu ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 12 April 2026 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayetno. Dan bagi jemaat yang mungkin belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Selanjutnya info retreat. GBI Semarang Indah akan mengadakan retreat dengan tema Revival in My Heart yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Suyono, dan retreat ini akan diadakan pada Minggu 31 Mei 2026 hingga Senin 1 Juni 2026, dan di tanggal tersebut adalah tanggal merah atau hari libur yang bertempat di Rumah Retreat Shalom Bandungan.
Adapun untuk kontribusi mengikuti retret ini adalah minimal sebesar 100.000 per orang untuk jemaat internal, dan sedangkan untuk non-jemaat kontribusi sebesar 300.000 per orang. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri Anda pada counter retret yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan tempat terbatas, pendaftaran retret akan ditutup pada awal bulan Mei atau jika kuota jumlah peserta telah terpenuhi. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat bergabung bersama kami dalam acara WAR atau Worship and Prayer yang akan kami adakan setiap hari Jumat pada pukul 8 hingga 9 malam di ruang ibadah utama GBI Semarang Indah. Lewat kesehatian dalam doa, kita percaya revival pasti akan terjadi. Selanjutnya telah diterima persembahan dari NN sebesar 3 juta untuk program dan kegiatan gereja. Dan terima kasih untuk persembahannya dan Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, hari ini setelah ibadah, kita akan kembali mengadakan acara fellowship untuk membangun keakraban di antara jemaat dan juga untuk merayakan ulang tahun saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan Maret. Dan jika sekiranya Bapak Ibu tidak ada acara atau kegiatan, kami harap Bapak Ibu dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Dan selanjutnya ada tambahan pengumuman dari Youth Philadelphia. Waktu dan tempat saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan acara Amazing Grace, Amazing Race yang akan diadakan pada hari Jumat 1 Mei 2026 pukul 8 pagi di Lembah Kemenangan Solavide. Acara ini akan dilayani oleh PDP Yohan Immanuel dan tim dari Bapak Jatmiko. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam acara ini. Adapun kontribusi untuk acara ini sebesar Rp25.000 untuk internal, sedangkan untuk eksternal sebesar Rp50.000. Mari segera mendaftarkan diri pada counter pendaftaran di belakang atau bisa menghubungi Kak Stefani. Untuk nomornya Kak Stefani ada di 0821 3710 7703 karena tempat terbatas. Untuk informasi lebih lengkap dapat melihat pada Instagram kami @youthphiladelphiaofficial. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dan bersenang-senang bersama kami. See you and God bless you. Selanjutnya bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan amplop persepuluhan bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Sebelum menerima doa berkat, saya ajak untuk Bapak Ibu dapat bangkit berdiri kembali dan kita akan mengangkat sebuah pujian. Dosaku, ku
Mari kita datang kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kebangkitan-Mu. Karena kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berkuasa, bahkan Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut. Sehingga kami tidak tinggal di dalam kebinasaan kami, tetapi kami boleh menerima keselamatan untuk masuk di dalam kerajaan surga dan menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami mengucap syukur buat kasih pengorbanan-Mu atas kehidupan kami semua. Bapak yang dikasih Tuhan, mari pada hari ini, angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkati engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan. Kita katakan dengan iman bersama-sama. Amin.